Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan di video kali ini kita akan bahas relay. Jadi relay adalah sistem pembayaran lintas rantai yang merupakan bridging dan eksekusi lintas rantai secara instan dan berbiaya rendah. Sistem ini bekerja dengan menghubungkan pengguna dengan relayer, agen keuangan yang bertindak atas nama pengguna di seluruh rantai dengan imbalan biaya yang kecil. Relay dirancang untuk meminimalkan biaya gas dan latensi eksekusi, sehingga ideal untuk aplikasi yang sensitif terhadap harga, seperti pembayaran, bridging, pencetakan NFT, dan abstraksi gas. Jadi teman-teman semua, produk ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut. Yang pertama ada cepat, murah, dan ringan. Selanjutnya untuk bagaimana cara kerjanya, relay didukung oleh relayer. Pengguna ingin melakukan bridge, mereka menerima penawaran dari relayer. Mereka kemudian menerima penawaran dan mengirimkan transfer ke relayer yang memvalidasi pesanan dan mengirimkan dana ke pengguna di rantai tujuan. Relayer menjaga keseimbangan di semua rantai untuk melakukan eksekusi dan kemudian menyeimbangkan kembali secara berkala untuk memastikan ada likuiditas yang cukup untuk rantai atau semua rantai. Transfer langsung aman untuk dikirimkan ke relayer karena relayer memposting obligasi dan escrow yang dapat diakses pengguna jika relayer tidak memenuhi perannya. Saat ini relay didukung oleh reservoir relayer. Kami tengah bekerja keras pada protokol atau relay protokol yang akan memungkinkan relayer tambahan untuk berpartisipasi dalam relay. Oke, pertanyaan kalian pasti kok bisa secepat itu dalam jembatan berbasis pesanan tradisional, layer zero, Axelar, Warhol, dan lain-lain. Perlu ada konsensus di antara sekelompok pelaku bahwa sesuatu terjadi pada rantai A sebelumnya dapat ditindaklanjuti pada rantai B. Hal ini karena sering kali ada kumpulan likuiditas bersama di kedua sisi, sehingga Anda perlu memastikan bahwa tindakan pada rantai A telah selesai. Sebaliknya, saat menggunakan model relayer atau relay, across, dan lain-lain, satu relayer mengeksekusi order di chain B menggunakan dana mereka sendiri. Ini berarti mereka tidak perlu menggunakan tindakan di chain A dikonfirmasi sepenuhnya atau mendapatkan konsensus. Saat pengguna mengirimkan order, relayer akan mengisinya sesegera mungkin. Dan pada saat itulah maksud yang diinginkan pengguna terpenuhi. Ini dapat terjadi hanya dalam beberapa detik untuk tindakan berbiaya rendah seperti pencetakan NFT dan sponsor gas. Jadi teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga Dior, kok bisa semurah itu? Jadi di sini ada namanya transfer aset, validasi pesanan, dan pengumpulan biaya. Jadi kalian bisa pahami lebih dalam lagi tentang relay. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke tutorial bagaimana cara kita menjembatani aset kita dari Binance ke Ethereum, atau dari Ethereum layer 1 ke layer 2 teman-teman semua. Dan ada banyak chain, kalian bisa menggunakan chain yang kalian sukai. Dan teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga Dior. Oke teman-teman semua, di sini saya menggunakan OKX Wallet. Dan kenapa saya menggunakan OKX Wallet? Karena untuk verifikasi transaksi itu lebih cepat dan mempersingkat waktu ya teman-teman semua. Kalau misalkan kalian mau pakai wallet lain, ya silakan aja. Dan sebagai rekomendasi saya menggunakan wallet OKX ya teman-teman semua.
Jadi di sini kita sudah berada di jaringan base untuk posisi yang paling atas, dan di bawah kita harus pilih token. Nah, yang pertama teman-teman semua, kalau misalkan kalian mau menjembatani aset, kalian tinggal klik di bagian ETH dan kalian bisa pilih di sini ada Ethereum layer 1, ada BNB atau BSC Chain, dan ada ETH Base. Lalu ada ETH Linea dan juga ada Sonium, dan selanjutnya ada Zora atau token Zora ya teman-teman semua, dan ini di jaringan base. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan menggunakan Binance ya atau BNB, dan kita akan pindahkan ke Ethereum Base ya. Di sini kita bisa pilih chain yang ingin kita gunakan, dan di sini kita pilih Ethereum Base. Nah, jadi teman-teman semua perlu kalian perhatikan di sini untuk saldonya ada 0,00425 atau sekitar 40 ribuan. Dan kalau misalkan kita klik max di sini ya teman-teman semua. Nah, setelah muncul seperti ini, kita perhatikan di bagian gas fee ya teman-teman semua, atau biaya transaksi di bagian ini yang ada logo Pertamina gitu ya teman-teman semua. Dan setelah seperti ini, kita coba klik di bagian ini. Jadi untuk pemrosesan kemungkinan besar sekitar 4 detik ya teman-teman semua. Dan price impact itu 1,96%, atau teman-teman semua kalian bisa gunakan jaringan lain ya untuk mengurangi impactnya, atau kalian bisa menggunakan jaringan lain untuk mengurangi impactnya. Kalian bisa menggunakan layer 2 atau layer 2. Jadi kalau layer 1 ke layer 2 itu bisa dikatakan harganya lebih tinggi ya untuk biaya gas fee pemindahan aset atau bridging ya teman-teman semua. Kalau kita coba di sini menggunakan layer 1, kita pindahkan ke layer 2 jaringan base ya teman-teman semua. Di sini kita bisa klik. Nah, setelah seperti ini kita coba klik make, dan kita akan melihat untuk biaya transaksinya itu jauh berbeda ya teman-teman semua. Nah, di sini kita akan dikenakan biaya gas fee sekitar 0,38 US dollar ya teman-teman semua, dan untuk impactnya memang kecil di 0,30%. Tapi di sini untuk biaya gas fee-nya tinggi ya teman-teman semua, dibandingkan dengan BNB ke ETH layer 2 atau di jaringan base ya teman-teman semua. Dan sebagai tutorial kita akan pindahkan jaringan BNB kita di jaringan base ya teman-teman semua. Untuk value-nya kita bisa lihat di bagian ini dengan total 2,26 US dollar, dan akan menjadi 2,22 US dollar, atau impactnya itu 1,91%. Dan untuk tutorial kita langsung klik di bagian swipe teman-teman semua, dan biasanya kita diminta untuk memverifikasi transaksi. Jadi di sini kita dikenakan biaya sekitar 231 rupiah ya teman-teman semua, dalam bentuk BNB. Nah, seperti ini teman-teman semua, kita tunggu prosesnya selesai. Jadi buat teman-teman semua tutup disclaimer dan juga dior. Nah, kalau sudah seperti ini artinya transaksi kita sudah selesai, dan kita bisa lihat di bagian ini ya teman-teman. Untuk saldo Ethereum udah nambah ya teman-teman semua, sekitar 0,00121. Nah, kalau misalkan kalian butuh Matic nih teman-teman semua, kalau kalian mau beli di exchange itu ribet, dan kalian masih punya saldo Ethereum di jaringan base gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan, atau kalian bisa bridge ke jaringan Polygon ya, atau jadi token Polygon teman-teman semua. Kita bisa cari di sini, kita cari kita cari Polygon ya teman-teman semua. Nah, di sini jadi kita pilih token Pol. Nah, kita klik make di sini ya teman-teman semua. Nah, kita akan memindahkan sekitar 2,82 US dollar, dan akan mendapatkan sekitar 11,9 Matic atau Polygon ya teman-teman semua. Nah, untuk biaya gas fee-nya itu kurang dari 0,01 US dollar. Dan buat teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga dior, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi. Jadi buat teman-teman semua yang cari alternatif untuk mendapatkan token atau memindahkan aset kalian gitu ya, dari jaringan A ke jaringan B, kalian bisa menggunakan Relai, dan linknya nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini guys. Tetap disclaimer, jangan lupa kalian pelajari projectnya seperti apa dulu,
Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nonton. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.